Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore pendengar podcast Gereja Kristus Bandung. Save with Jesus, New Hope, New Life, New Me, Let's Go. Senang sekali pada kesempatan pertama kali video podcast dari Gereja Kristus Bandung akhirnya telah dibuat. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir untuk menyaksikan podcast pada hari ini. Tentunya saya Nehemia Chandra Sarwono tidak sendirian. Saya pada hari ini ditemani oleh salah satu senior, salah satu pendeta yang pelayanan bersama dengan saya di Gereja Kristus Bandung. Kita sambut bersama-sama. Di sini ada Pak Sinaga. Selamat siang, Pak. Selamat Selamat siang. Nehemia. Iya. Oke, Bapak selama ini pelayanan di Gereja Kristus Bandung ya, Pak ya? Iya. Tuh. Jadi kita akan bersama-sama membahas topik yang pertama ya, tentang apa tujuan pelayananmu. Kalau kita lihat ya Pak ya, banyak sekali gereja-gereja khususnya di sekitaran kita gitu ya Pak ya. Mereka itu seperti naik kuda jungkat-jungkit. Banyak gerakannya, tapi nggak kemana-mana. Nah, kan ya, mereka berpikir bahwa ada sesuatu hal yang dituju, padahal nggak nyampe-nyampe. Nah itu gimana pandangan kita? Apakah bagaimana cara kita supaya sebagai orang Kristen punya tujuan yang jelas dalam pelayanan? Atau bagaimana Bapak menyikapi hal seperti itu? Banyak kerjaan tapi ternyata tujuannya nggak jelas gitu Pak. Oke, mungkin saya coba perbaiki sedikit Oke. dengan pernyataannya. Kita ya, di Gereja Kristus Bandung, seperti yang sering saya katakan, bahwa kita ada di Gereja Kristus Bandung karena kita ini mempunyai tujuan yang jelas. Ada hal yang mau kita raih dengan jelas di gereja kita. Apa itu? Nah, itu kita sebutkan living in God's planning. Hidup dalam rencana Tuhan. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi apa sih artinya living in God's planning. Apa sih artinya hidup dalam rencana Tuhan. Oh, yes, begitu. yes. Jadi kita bukan hanya sekedar ada, ya, menyemarakkan, suasana gereja yang ada di Kota Bandung. Enggak. Tetapi ada yang mau kita raih tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya kita mempertahankan eksistensi kita di Kota Bandung. Oke. Ya, kira-kira begitu. Oke. Tadi saya cukup tertarik gitu ya. Kalau tadi sebenarnya saya juga sudah lempar pertanyaan gitu ya, banyak gereja-gereja yang sepertinya punya tujuan tapi mereka kayak nggak jelas tujuannya kemana. Nah bersyukurnya tadi Pak Pendeta sempat menyebutkan ada LIGP, Living in God's Planning. Bisa kita singgung aja tuh Pak, apa sih sebenarnya Living in God's Planning ini? Living in God's, ya pakai S ya. Oh ya, Living God's in God's planning. Jadi hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Apa itu? Poin yang pertama, untuk kita boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan adalah bahwa kita memiliki hubungan khusus dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau bahasa keren, atau bukan bahasa keren, bahasa umumnya disebutkan lahir baru. Terkadang orang berpikir lahir baru sebagai orang Kristen cukup sampai di situ, enggak. Harus dilanjutkan dengan hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Akrab setiap hari, bukan pada saat kita datang ke gereja atau pada saat ada kegiatan kita, umpamanya contoh nih ada doa, ada komsel, bukan. Tetapi akrab dengan Tuhan itu kita lakukan setiap hari. Yang namanya hidup kan bukan hanya di gereja. Bukan pada saat kita bersekutu. Tetapi sepanjang hidup kita, itu yang namanya hidup. Jadi hidup dalam rencana Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Kira-kira itu yang pertama. Oke. Ya, meskipun seperti itu kan kita juga lihat ya Pak ya,
ada begitu banyak orang yang seperti tadi Bapak bilang hanya sekadar percaya lalu habis itu mereka tidak lagi melanjutkan untuk hidup akrab gitu ya. Bahkan mereka hanya kadang-kadang akrab pas lagi ada masalah, kebutuhan, masalah Betul. aja. Tapi di sini di LGP ini tujuan kita beribadah supaya kita terus menerus ya Pak ya. Betul. Betul betul. Oke. Kira-kira apa lagi Pak? Adakah lagi butir selanjutnya atau kita hanya standby di nomor 1 aja nih? Nah, living in God's planning itu poinnya ada 5. Oke, poinnya ada 5. Tadi yang saya katakan yang pertama itu bahwa lahir baru, membina hubungan akrab dengan Tuhan setiap hari, itu poin yang pertama. Oke, mengapa ini poin yang pertama? Karena bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan kalau belum terkonek dengan Tuhan sendiri? Yes. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita hidup di dalam rencana Tuhan? Tentu karena kita mengetahui isi hati Tuhan. Karena kita tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Dari mana tahu kita? Dari firman Tuhan. Oh, ya kan? Jadi, living in God's planning point yang pertama adalah membina hubungan akrab dengan Tuhan melalui kesetiaan kita, membaca firman Tuhan, melalui saat teduh kita, melalui ibadah kita, baik itu secara pribadi maupun kolektif, melalui pembacaan firman Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita tekankan terus kan, bahwa saat teduh, terus kita dorong jemaat saat teduh. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Kita dorong terus, ya, terus membaca firman Tuhan. Yang ketiga, komsel. Karena tidak mungkin orang bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, hanya dengan mengikuti ibadah aja. Betul. Harus dibarengi dengan yang namanya komsel. Komsel ini menuntun kita saling berbagi antara jemaat, bagaimana sih kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita bukan cerita tentang, bagaimana kita sukses, atau bagaimana kita berhasil, bagaimana kita kuat. Enggak. Kita semua ceritakan tentang kelemahan kita dengan keberadaan kita, segala macam. Nah, itu kita dapatkan di mana? Di komsel. Iya kan? Nggak mungkin di ibadah. Iya. Masa orang khotbah disautin kan? Iya, disautin gitu. Lucu. Itu kita di komsel kita dapat itu. Itu sebabnya di gereja kita seperti Nehemia tahu kan. Kita dorong semua jemaat kita untuk itu. Dan saya udah bagi bukunya sama Nehemia. Alkitab dalam hati. Ya kan? Alkitab dalam hati, kita belajar bersama menghafal firman Tuhan. Karena dengan menghafal firman Tuhan itu, pada saat kita mengalami situasi apapun yang kita alami, kita sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Masih ingat firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 2. 46 ayat 2. Iya. Bagaimana? Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Betul ya? Betul. Nah, ini kita terapkan. Begitu. Kita dorong pada saat orang mengalami situasi yang sulit itu, dia ingat ini firman Tuhan. Kita dorong mereka. Oh, ini ada firman Tuhan menolong saya. Gitu ya? Barangkali untuk pertama belum persis seperti apa yang tertulis, tapi maknanya dia tahu. Begitu kira-kira living in God's planning. Yang pertama. Gitu. Nah, oke. Yang kedua, ada lagi yang kedua. Ya, saya sedikit perbaiki yang kedua dari yang saya tulis ya. Yang kedua. Yang kedua, chain antara nomor 2 dengan nomor 3. Yang kedua adalah kita berharap supaya jemaat itu mengalami perubahan terus-menerus. Ya kan? Karakternya dirubah. Sehingga hidupnya dari hari ke hari belajar dari Kristus. Contoh yang sederhana. Mengampuni. Ya kan? Itu sulit. Yang sangat sulit kan? Sangat sulit. Tapi kita
kita belajar dari Tuhan Yesus yang Betul, mengampuni. betul. Yes. Karena kalau tidak ada pengampunan, mati kita semua. Amin. Betul. Betul ya? Betul. Mati kita semua. Nah, dengan adanya pengampunan, ya kan? Maka kita belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Kita belajar mengampuni. Seperti khotbah tadi dari Nehemia. Belajar untuk tidak marah-marah. Ah, iya. Sangat sulit ya Pak ya itu tentu. Belajar untuk Betul Bapak Ibu. Karena memang dunia ini memang kadang-kadang mendorong kita untuk malah seperti itu. malah untuk marah gitu kan. Iya. Iya. Belajar kan kita, belajar Betul, terus betul. menerus, belajar terus. Nah, nanti kalau kita sudah belajar seperti karakter Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kita belajar mengampuni, marah-marah, belajar sedikit demi sedikit, marah-marah itu hilang. Ya kan? Kita tidak menjadi komunitas yang saling curiga. Betul ya? Betul, betul. Ya, kan karakter kita nih, saling curiga nih. Kita tidak sirik sama orang. Betul. Capek juga ya kalau di satu komunitas isinya orang sirik semua, betul. orang marah-marah dong. Ya kan? Iya. Besok-besok Nehemia pakai baju baru, bermerek lagi. Terus yang lain cirik. Aduh. Itu agak iya ya. Nehemia dari mana dia dapat itu baju baru dengan bermerek lagi, ya kan? Iya. Padahal Nehemia namanya juga berkat kan? Berkat. Tuhan memberkati Iya. orang yang apa salahnya betul, gitu kan? apa salahnya gitu. Iya. Tapi orang sirik, contoh nih. Iya. Terus dipelihara Iya. dusta di antara jemaat. Masuk kita poin yang ketiga. Bagaimana bisa kita membangun saling mengasihi kalau karakter kita masih tetap seperti itu? Kira-kira gimana? Jadi poin yang ketiga adalah setelah karakter kita dirubah, kita membangun komunitas yang saling mengasihi, saling peduli dengan yang lain. Ya kan? Nah, komunitas yang seperti inilah yang kita bangun di Gereja Kristus. Supaya ada soliditas, jadi solid ya. Iya, solid. Komunitas kita menjadi komunitas yang solid. Mulai dari kecil. Ya. Kita praktekkan itu dari kelompok kita yang kecil. Saling menopang satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang masih seperti tadi itu, karakternya masih suka bohong, masih suka munafik segala macam. Kita di Gereja Kristus tidak menghakimi. Yes. Penting kan? Penting. Tidak menghakimi. Tetapi yang ada adalah, ayo, izinkan Tuhan merubah karaktermu. Ya. Kan gitu. Karena kita pun, kita kan nggak seperti membalik tangan juga. Kita juga belajar, betul ya? Betul. Yes. Iya kan? Betul. Jadi, masing-masing kita, ayo kita terus-menerus belajar. Tapi jangan berhenti, gitu kan? Terus-menerus. Setiap kita terus-menerus belajar. Kira-kira itu nomor 3. Nomor 3. Ya. Oke. Nomor 4. Setiap kita diberikan Tuhan talenta. Oh ya. Kemampuan, gitu kan? Nah, seperti bacaan kita di Yesekiel ya. Iya, Yesekiel. Bagaimana? Bukan Yesekiel ya. Oke. Ya. Bagaimana anak-anak Tuhan diperlengkapi. Ya. Begitu juga dengan kita. Tuhan pasti memperlengkapi kita. Ya. Dengan talenta, dengan kemampuan bakat kita untuk boleh melayani Tuhan. Jadi, saya suka bilang begini. Bahwa kita melayani Tuhan, tidak ada namanya kata beban. Betul? Betul. Saya suka bilang begini, waduh, hidup ini aja udah banyak beban. Ini tambah lagi dengan iya, beban. Tambah beban. Iya kan? Kata-kata itu aja udah memberatkan kita. Betul. Ya. Jadi bukan beban. Tetapi masing-masing kita menggenapi talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya kan? Dalam kita melayani Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan pasti diberikan talenta. Begitu. Betul. Nah, talenta itu kita pergunakan. Sekali lagi, bukan menjadi beban. Tetapi dengan sukarela. Oleh poin yang pertama tadi.
ya, kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Nah, akibatnya kita bisa memberikan talenta kita dengan sukacita. Kita melayani dengan sukacita. Apapun yang dipercayakan oleh gereja kita untuk pelayanan kita, kita melayaninya dengan sukacita. Itu poin yang keempat. Keempat ya. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima. Yesus memerintahkan kita untuk mengabarkan Injil. Ya, saya pikirkan firman Tuhan ini bukan hal yang baru buat kita. Amanat agung. Amanat agung, memang itu kan? Amanat agung, ya. Ya. Nah, kita masing-masing, mungkin Nehemia, mungkin kalau bercerita, siapa yang memenangkan Nehemia untuk percaya kepada Tuhan? Pasti ada ceritanya. Begitu juga dengan saya. Pasti ada orang yang berkata ya kepada Tuhan, ya kan? Sehingga orang itu menginjili, memberitakan Injil dengan sukacita, dengan panggilan, disiplin. Memberitakan Injil itu. Ya, saya alami itu. Ya kan? Saya alami itu. Sehingga saya dimenangkan oleh Tuhan. Nah, itulah tugas kita juga. Gereja kita menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena begini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Ya, betul? Betul. Ya kan? Kita semua butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh pengampunan. Betul. Kita butuh solusi dengan pergumulan yang kita hadapi, betul ya? Ya, betul. Ya kan? Betul. Butuh. Kita butuh penghiburan pada saat kita mengalami situasi yang sulit. Pasti. Jadi, dengan kata lain, semua orang butuh. Ya kan? Hanya ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Sekarang kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan itu supaya orang mengerti. Ternyata saya butuh Tuhan. Seperti yang sering kita ngobrol, touching people heart. Ya kan? Ini ya, jadi efek dari LIGP ini ya, pada akhirnya touching people heart. Begitu. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi kita di Gereja Kristus Bandung ini seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Sinaga, ada tujuan yang jelas dalam pelayanan. Dan tujuannya adalah LIGP ini supaya bisa touching people heart. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ya ini untuk pesan untuk anak-anak muda seperti saya sih Pak. Apakah ada jaminan hidup yang baik ketika anak-anak muda dapat mengamalkan atau bahasa ininya adalah melakukan living in God's planning ini? Karena saya sebagai anak muda perlu dong ada sebuah jaminan supaya kami terdorong untuk bisa hidup dalam rencana Tuhan. Karena kan sebagai anak muda kan perlu ada jaminan, jangan-jangan saya udah bikin LIGP ini ternyata hidup saya tetap begini-begini aja. Apakah ada Pak jaminan supaya hidup saya ini terjamin ketika saya sudah mengikuti tujuan yang jelas daripada firman Tuhan, yaitu harus hidup dalam rencana Tuhan ini? Coba baca lagi Mazmur 46 ayat 2. Kita coba lagi baca. Sekali lagi ya, kita baca ya. Mazmur 46 ayat 2. Iya. Sebab itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya mau tanya, ada nggak kata-kata di situ bahwa Tuhan itu, Tuhan itu menolong kita, orang tua, anak muda, anak kecil? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya berlaku untuk semua. Betul nggak? Berlaku untuk semua, termasuk anak muda. Ya kan? Termasuk anak muda. Kalau saya boleh lebih menekankan lagi, justru lebih lagi untuk anak muda. Karena anak muda masih panjang perjalanan hidupnya. Kalau seperti kami sudah orang tua, boleh dibilang sudah kelap-kelip lah kan gitu ya. Kalau anak muda masih panjang gitu loh. Ya kan? Ayo pergunakan firman Tuhan itu. Dan pasti terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Tuhan
mendorong kita untuk percaya kepada Dia. Belajar kita dari bangsa Israel. Ya. Contoh nih. Hmm. Karena Tuhan sudah menunjukkan terlebih dahulu. Sekali lagi. Karena Tuhan sudah menunjukkan terlebih dahulu bagaimana Dia mencintai, mengasihi, dan oleh kuasanya menolong. Yes. Betul? Betul. Oh. Nah, sekarang dengan kita sekarang. Mungkin Nehemia tanya, tapi kan kita enggak seperti bangsa Israel. Oh iya, benar. Bangsa naga gitu. Kita sekarang ini bukan zaman sekarang. bukan zaman Israel, dulu zaman Israel. gitu kan. Iya, betul. Tapi kita belajar bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Betul? Amin, ya betul. Ya, oh oke. Oke. Nah, apa pertolongan Tuhan yang kita tangkap dari firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, kita dengar, sering kita dengar di gereja, termasuk juga pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, bahwa Yesus rela mati untuk menolong kita. Ya kan? Mengampuni dosa kita. Wah. Tuhan tolong mengampuni dosa kita. Ya. Begitu kan? Hmm. Karena upah dosa adalah maut. Yes. Nah, kalau kita renungkan ini, iya ya, Tuhan tolong kita. Nah, setelah kita mendapatkan itu, maka kita bilang, berarti perjalanan hidup saya untuk selanjutnya, pastilah Tuhan campur tangan, menolong. Ya, kadang-kadang anak muda Ya. kurang bisa menangkapnya. Iya kan? Betul. Kadang-kadang ya apa yang terjadi di lapangan, anak muda langsung bilang, ya Tuhan ini bagaimana? Sulit memang menangkapnya. Begitu. Ya, tapi kita mau belajar firman betul. Tuhan. Sekarang gini, apa itu namanya iman? Yes. Iman adalah pengharapan kita. Kalau sudah kita dapatkan, itu namanya bukan iman lagi. Betul? Iya, ya sudah di tangan. Iya kan? Betul. Sudah di tangan. Nah, sekarang firman Tuhan ini hanya baru satu ini, firman Tuhan Mazmur 46 ayat 2. Ya. Janji Tuhan. Betul. Ya kan? Janji Tuhan. Nah, pada saat kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita, namanya kita beriman. Oke. Ya kan? Betul. Contoh nih, seperti komsel kita kemarin di rumah Pak Gulto. Ya. Saya katakan, ayo kita berdoa. Karena kita beriman kepada Tuhan dengan Yeremia pasal 29 ayat 11-12 kan? Kita berdoa. Amin. Belum terjadi. Nah, iya kan? Iya. Masa kita langsung bilang, langsung nyerah. Aduh, ini enggak enggak benar ada. ini firman Tuhan. Iya kan? Iya. Betul. Kadang sih seperti itu kondisinya ya. Tapi yang namanya kita beriman, oke, kita percaya dengan firman Tuhan itu. Kita terus jalani. Bagaimana caranya? Kita terus menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Itu yang kita terapkan di gereja kita, gereja Kristus. Menolong semua dari semua generasi. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada klasifikasi umur di situ. Ya kan? Bahwa Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan. Enggak ada. Berlaku untuk kita. Oke, saya suka katakan gini Nehemia. Pengen itu terjadi? Ya. Ayo, silakan imani. Silakan percayai. Amin. Ya kan gitu? Silakan imani. Silakan percayai. Karena Tuhan yang mengatakannya. Ya. Bukan saya sebagai pendeta yang mengatakannya. Jadi yang menjamin itu benar, menjamin itu terjadi bukan saya. Amin. Wow. Tuhan, betul nggak? Betul. Ya kan Tuhan, karena itu firman Tuhan. Betul. Yes. Begitu. Wow, luar biasa ini ya. Iya, jadi apa namanya? Jangan ragu ya. Jangan ragu. Jadi tetap yakin bahwa tujuan kita living in God's planning itu pasti. Janji Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih nih Pak ya. Oke, untuk sesi yang pertama ini, wah luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua nih. Podcast pertama kita. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih untuk Pak Pendeta. Untuk boleh jadi narasumber kita perdana. Dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, kita juga akan mengundang, juga mungkin kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang tentunya
bisa membangkitkan iman kita dan memberikan semangat dalam pelayanan, juga menjalani hidup kita juga semakin disemangati tentunya dalam Tuhan. Oke, kita akan tutup podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Sinaga untuk boleh jadi narasumber kita. Oke, kita akan tutup. Kita ada yel-yel. Nah, Oke, yel-yel betul. apa namanya? Podcast juga, yel-yel di Gereja Kristus Bandung juga ada ya. Iya. Kita mau yel-yel dulu sebagai opening nanti juga, dan juga closing untuk podcast kita selanjutnya juga. Oke. Kita mau katakan oke. Save with Jesus, new hope, new life, new me. Let's go. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.